Persiapan pelayanan kebidanan pada pemeriksaan kehamilan. Pertama, pasien datang, menyambut pasien, kemudian mempersilakan duduk dan memperkenalkan diri, menanyakan kepada pasien tujuannya, kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya memberikan informasi kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan, kemudian tujuan pemeriksaan, dan meminta persetujuan kepada pasien dengan penandatanganan inform consent. Selanjutnya melakukan anamnesa tentang riwayat kehamilan sebelumnya, kemudian pergerakan janin, tanda-tanda kehamilan, keluhan apa yang dirasakan selama kehamilan, pola makan, pola eliminasi, kemudian imunisasi apa yang sudah diterima, KB sebelum kehamilan, kemudian riwayat persalinan dan nipas yang lalu, riwayat kesehatan keluarga, kemudian status perkawinan, responnya terhadap kehamilan ini, kemudian dukungan keluarga, tempat tinggalnya, kemudian budaya dan adat istiadat yang mempengaruhi kehamilan. Kemudian pasien dianjurkan untuk mengganti baju dan melakukan dan buang air kecil. Sementara itu, petugas melakukan persiapan peralatan, melakukan pengukuran berat badan, kemudian tinggi badan. Setelah tinggi badan, kemudian lila, melakukan pengukuran lila pada lengan kiri. Kemudian petugas mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, mempersilakan pasien untuk baring, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah, selanjutnya pengukuran suhu, nadi, dan pernafasan. Kemudian melakukan pemeriksaan head to toe, mulai dari rambutnya berwarna hitam, kemudian tidak mudah rontok, kulit kepala bersih, tidak kotor, kemudian kita pindah ke muka tidak udem dan tidak terdapat hiperpigmentasi seperti plasmagrafi darum, kemudian mata, sklera tidak icterus, konjungtiva tidak anemis. Mempersilakan pasien untuk melihat ke atas sambil menarik. Kemudian hidung menggunakan pen light, diperiksa septum hidung, kemudian apakah ada benda asing atau tidak, ada perdarahan atau apakah ada polip, kemudian meriksa telinga, simetris kiri dan kanan, kanalis bersih dan tidak ada pengeluaran cairan, kemudian pada mulut tidak ada stomatitis, gusi merah muda, tidak ada peradangan, kemudian pada leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada dada. Pertama, pernapasan baik, payudara simetris kiri dan kanan, kemudian tidak ada benjolan, memeriksa payudara, mengangkat tangan kiri, kemudian melakukan palpasi pada payudara kiri,
kemudian pada payudara kanan, kemudian mendengarkan dengan menggunakan stetoskop suara nafas pasien normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada abdomen. Pertama kita melihat perut ibu simetris kiri kanan, pembesaran TFU sesuai dengan usia kehamilan, kemudian pemeriksaan Leopold 1 menentukan TFU dan bagian apa yang terdapat di fundus, mengukurnya dengan pita senti. Kemudian Leopold 2 untuk menentukan bagian apa yang terdapat di samping kiri dan kanan ibu sambil kaki ditekuk. Leopold 3 untuk menentukan bagian apa yang terdapat di bagian bawah perut dan apakah bagian terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian Leopold 4 menentukan sampai seberapa bagian terbawah janin masuk ke dalam pintu atas panggul, kaki diluruskan. Kemudian lakukan pengukuran DJJ. Kemudian memeriksa pada daerah kaki, pada punggung kaki apakah ada udem atau tidak. Selanjutnya minta izin kepada ibu untuk memeriksa bagian vagina ibu. Petugas memakai sarung tangan, kemudian menyiapkan Niarbecken dan kapas sublimat. Siapkan dan dekatkan alat di dekat pasien. Kemudian lakukan pemeriksaan genitalia, melihat apakah ada cairan atau sekret, kemudian membersihkan. Selanjutnya memeriksa apakah ada benjolan, apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak. Kemudian setelah selesai, rapikan kembali alat-alat, lepaskan sarung tangan secara terbalik, kemudian rapikan ibu. Selanjutnya persilakan ibu untuk duduk secara bersila, kemudian lakukan pemeriksaan perkusi pada daerah pinggang sejajar dengan lumbal kiri dan kanan. Setelah selesai, anjurkan ibu untuk duduk di pinggir tempat tidur dengan kaki terjuntai, kemudian lakukan pemeriksaan refleks patella kiri dan kanan. Setelah semua pemeriksaan selesai, anjurkan ibu untuk mengganti baju. Sambil pasien mengganti baju, kita membereskan tempat tidur. Selanjutnya petugas mencuci tangan. Kemudian petugas memberikan konseling kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan, kemudian kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pasien, kemudian memberikan vitamin dan obat yang dibutuhkan dan menjelaskan jadwal kunjungan ulang.